Audio Jungle. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, mohon dijelaskan untuk agenda hari ini terkait penerjunan mahasiswa Bapak di Desa Dongdong, Kecamatan Kesugihan ini, Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ruman. Saya selaku Ketua STKIP dan Salam Cilacap, lokasi di Kecamatan Karangpucung. Alhamdulillah, hari ini pelaksanaan penerjunan mahasiswa-mahasiswi STKIP dan Cilacap KKN Kosdaya tahun 2021 di 3 desa, Dongdong, kemudian Suwuni, kemudian Leng di Kecamatan Kesugihan. Ini adalah merupakan program tahunan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Mudah-mudahan mahasiswa kami bisa koordinasi bersama pemerintah desa setempat dan memberikan sebuah hasil yang bermanfaat dan inovasi bagi masyarakat desa setempat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah, perkenalkan kami dari mahasiswa STKIP dan Salam Cilacap tahun angkatan 2018-2019. Kami di sini alhamdulillah sudah melaksanakan KKN Kosdaya angkatan keempat di Balai Desa Dongdong, dan harapan kami semoga KKN Kosdaya angkatan 4 ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dan semoga nanti kedepannya KKN yang berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi dan ada inovasi dan kreativitas dari mahasiswa yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendidikan di masa COVID ini bisa tetap berjalan dengan baik ya, karena kan adik-adik ini kan kompetensinya di di pendidikan. Kemudian dari porsi tadi itu siang kedua, siang ketiga gagasan atau ide yang hebat, tapi kemudian tidak mampu mengkomunikasikan kepada orang lain, jadi tidak mampu menyampaikan pesan itu, mengerjakan segala sesuatunya itu sendirian. Jadi panjenengan itu nanti semua butuh kerjasama. Jadi yang pertama adalah kemampuan untuk meyakinkan. Kadang-kadang orang itu mungkin belum percaya. Nah, ini adalah seni komunikasi dari adik-adik sekalian. Ini nanti akan diuji pada saat KKN ini. Apakah Anda semua mampu mengembangkan skill atau kompetensi komunikasi kita sebagai mahasiswa itu mampu bekerja sama. Kami dari pemerintah Kabupaten Cilacap itu sangat tidak berkeberatan kalau dari adik-adik misalkan datang ke dinas pertanian atau mungkin dari sisi kesehatan, adik-adik bisa datang ke dinas kesehatan dan meminta berbagai macam materi terkait dengan sosialisasi kesehatan. Itu nanti dinas kesehatan akan sangat senang. Dinas kesehatan yang terdekat dari sini ya Puskesmas berada di Puskesmas Pertanian. Akan tetapi Anda bisa bekerja sama, meminta bantuan dari pegawai-pegawai kami yang ada di dinas, dan insya Allah dengan senang hati untuk membantu adik-adik dalam hal ini. Barangkali misalkan di pertanian bahkan ada, atau di pangan dan perkebunan itu ada kegiatan pembibitan ya, yang misalnya bibitnya itu harus diberikan kepada masyarakat terus ditanam. Nah, ini adik-adik yang kemudian menjadi kepanjangan tangan mereka, ini akan dengan sangat bersenang hati. Untuk itu adik-adik harus mengembangkan kompetensi ini, porsi. Dan sebenarnya role modelnya itu tidak jauh-jauh dari. Jadi saya lihat orang yang sudah mengembangkan kompetensi porsi ini sebenarnya nggak jauh-jauh dan bisa jadi role model adik-adik. Yang di sebelah saya ini Pak Suratman, Pak Kades. Itu tadi kalau cerita-cerita gitu, saya tuh merasa beliau ini adalah sosok yang luar biasa gitu. Jadi beliau ini ternyata adalah seseorang yang merintis dan mengembangkan usaha budidaya jamur tiram ya, Pak Kades. Nah, ini sebenarnya kan berangkat dari keprihatinan beliau tentang mungkin tadi masalah pertanian itu.
kalau pas lagi kering itu nggak ada air, berikutnya kalau hujan malah kebanjiran. Akhirnya beliau kan berpikir ya, bagaimana caranya nih biar masyarakat saya tetap memiliki penghasilan misalkan di saat-saat yang seperti itu. Maka kemudian dari critical thinking beliau tadi melihat isu yang terjadi di masyarakat, kemudian muncullah kreativitas beliau tadi. Jamur tiram itu ternyata tadi saya tanya, itu nggak Pak, nggak tidak tergantung musim memangnya, kalau hujan atau musim kering ya enggak, kelembabannya kan bisa diatur. Oh iya benar juga ya, itu kan berarti suatu terobosan atau suatu inovasi yang cerdas gitu dari beliau ini. Jadi berusaha mengembangkan tadi jamur tiram, dan jamur tiram ini setelah dikembangkan nanti kan masyarakat membudidayakan jamur tiram, beliau bisa mengolah nanti menjadi misalkan keripik jamur tiram, terus kemudian dijual, jadi semua sama-sama untung. Masyarakat yang membudidayakan ini juga mendapatkan hasil dari situ, dan saya pikir ini adalah salah satu cara yang paling praktis ya di dalam usaha pengentasan kemiskinan. Tentunya keberhasilan beliau untuk sehingga masyarakat di sini itu mampu dan mau membudidayakan jamur tiram. Kan kalau sendirian, Pak Kades sendirian kan kayaknya juga susah ya Pak. Mungkin kalau memenuhi permintaan dari mana-mana, beliau harus mampu berkomunikasi, harus mampu menyampaikan pesannya sedemikian rupa sehingga masyarakat itu tadi mau gitu. Karena belum tentu kan orang itu misalkan Pak Kades itu sampai berbusa-busa gitu ya menjelaskan tentang keuntungan budidaya jamur tiram, tapi kalau mungkin cara menjelaskannya atau komunikasinya kurang baik ya, pesannya itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Dan yang hebat lagi menurut saya tadi kemampuan dari beliau ini terkait dengan 4C tadi. Yang keempat kan collaboration ya, kerjasama. Itu beliau sedang menjalin kerjasama dengan Telkom gitu, dengan Telkom. Jadi beliau itu sedang mengembangkan sebuah piranti, bagaimana caranya bahwa itu jamur kan harus selalu disiram setiap saat. Nah, sehingga kalau misalkan orangnya pas lagi nggak di rumah, itu cukup dengan HP, misalnya orangnya lagi di Surabaya, nah itu jamurnya yang ada di Dondong, ya, itu bisa bisa dikelola dengan Android yang ada di tangan. Nah, ini kan canggih ya. Nah, Pak Kades, Pak Suratman itu kan, menurut Pak, barangkali kan Bapak nggak punya kemampuan buat IT gitu Pak. Nah, tapi beliau berkolaborasi gitu loh, bekerja sama dengan tadi dari Telkom, sehingga akhirnya gagasan seperti ini bisa terlaksana. Nah, ini yang kami maksud bahwa adik-adik itu nanti selepas dari KKN ini kami harapkan mudah-mudahan nantinya memiliki kompetensi seperti ini. Jadi kompetensi 4C tadi yang ini adalah merupakan soft skill ya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan adik-adik nanti selepas dari kuliah. Jadi itu sehingga nanti KKN di sini itu betul-betul akan bermanfaat. Tentunya bukan hanya bagi masyarakat di sini, tapi juga bagi adik-adik sekalian karena berhasil mengembangkan kompetensi tadi. Berikutnya kami harapkan karena ini kita masih berada dalam situasi pandemi, kami mengharapkan bahwa adik-adik selaku mahasiswa KKN ini bisa menjadi tokoh yang terdepan di dalam penanganan COVID ini. Maksud saya, kita semua sudah paham ya, misalkan 3M atau 5M itu memakai masker, kemudian mencuci tangan, tidak berkerumun, dan lain sebagainya. Nah, kami mengharapkan dari pemerintah Kabupaten Cilacap, mahasiswa KKN STKIP Darussalam ini menjadi garda terdepan di dalam pemenuhan aksi-aksi protokol kesehatan seperti ini. Jadi jangan sampai terjadi, kami mengharapkan justru dari mahasiswa KKN itu masyarakat melihat, lah itu kok yang mahasiswa KKN udah nggak pernah pada pakai masker, terus kalau kemana-mana selalu berkerumun gitu kan, nggak pernah cuci tangan dan lain sebagainya. Ini jangan sampai, karena kan adik-adik itu kan calon
calon guru ya, guru itu kan katanya digugulan, ditiru gitu. Jadi adik-adik itu jangan sampai jadi tokoh yang sebaliknya wagu tur saru gitu ya, jangan sampai terjadi itu. Jadi ini di jewer aja Pak Kades, kalau misalkan nanti ada mahasiswa KKN yang pada nakal-nakal tuh, misalnya mahasiswi KKN-nya ganggu pemuda-pemuda di Dondong itu misalnya, atau yang mahasiswanya juga berbuat yang sama, mudah-mudahan jangan ya. Jadi mudah-mudahan kami harapkan tetap bisa membawa nama baik dari STKIP Darussalam. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian mungkin terdapat hal-hal yang kurang berkenan baik bagi Bapak dan Ibu ataupun adik-adik mahasiswa KKN sekalian. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang kelima yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Lukman Hakim. Kepadanya kami persilahkan. Mohon izin Bapak Ibu, marilah sejenak kita mengandalkan tangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yakafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan siang hari ini kami melaksanakan kegiatan penerjunan KKN Posdaya Sekolah Tinggi Keguruan dan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an tashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an ta'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.